Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku, jika kita perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia, maka kita akan melihat ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ganteng, yang gagah, yang cantik. Akan tetapi ada juga ciptaan Allah SWT yang biasa-biasa saja. Bahkan maaf, ada juga ciptaan Allah SWT yang ada kekurangan. Akan tetapi apabila kita perhatikan bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dalam keadaan apapun, siapapun, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha sempurna, Allah maha indah, Allah maha kuasa. Sehingga apapun, siapapun, dalam keadaan bagaimanapun, itu merupakan tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat, menjumpai ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang maaf ada kekurangan, tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala gagal menciptakan makhluk manusia ini, tidak. Itu memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menciptakan manusia yang gagah, ganteng, cantik. Allah juga maha kuasa menciptakan manusia yang biasa. Bahkan Allah mampu menciptakan manusia yang ada kekurangan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membanding-bandingkan. Oh, dia tidak secantik si fulanah, dia tidak seganteng si fulan. Wah, dia maaf jelek misalnya. Menghina tidak boleh. Ketika kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu tanpa sadar kita sesungguhnya sudah menghina, walaupun secara tidak langsung menghina penciptanya. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka ketika kita menghina manusia, kita sama saja dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan menghina Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang sangat besar sekali. Apalagi manusia itu secara fisik tidak ada kekurangan, sempurna. Bahkan di sisi Allah SWT, manusia itu memiliki kedudukan yang mulia. Pewaris para nabi. Siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dia menyampaikan sesuatu yang hak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan lagi, tidak dikurangi, tidak ditambah. Apalagi kepada beliau, maka kita wajib memuliakan ulama. Jangan pernah kita menghina, karena menghina ciptaan Allah SWT itu sama saja dengan menghina penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada kekurangan pada makhluk itu secara fisik, itu saja kita tidak boleh menghina, apalagi secara fisik tidak ada kekurangan. Punya kedudukan sangat mulia, pewaris para nabi, menyampaikan sesuatu yang hak dan tidak ada maksud-maksud lain, tidak ada maksud-maksud duniawi, ingin kekuasaan, ingin jabatan, tidak ada. Oleh sebab itu berhati-hatilah, jangan sampai kita menghina beliau, para ulama. Kita justru wajib memuliakan mereka. Maka
kita bertobat kepada Allah SWT. Kalau kemudian kita ya, tanpa sadar, ya, sengaja atau tidak sengaja, kita telah melakukan suatu penghinaan kepada para ulama, kita segera bertobat. Yakin Allah SWT akan menerima tobat kita, yakin. Dan kita ketika sungguh-sungguh bertobat, kemudian kita ganti dengan amal-amal kebajikan, memuliakan kepada beliau, ya. Kita bela beliau, kita bela agama, maka amalan-amalan yang mungkin keliru salah pada waktu-waktu yang sebelumnya akan Allah ampuni dan Allah akan ganti dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka penting sekali bagaimana kita senantiasa memuliakan para ulama, menghormati orang-orang tua kita, kemudian kita menghargai terhadap sesama kita, dan kita mencintai kepada yang muda. Itulah sifat yang sangat mulia. Ikramul muslimin, memuliakan sesama umat Islam. Ya. Janganlah perbedaan-perbedaan yang ada ini menjadikan kita kemudian bertentangan. Perbedaan itu suatu keniscayaan, itu suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begini, kalau kemudian Allah tidak menciptakan perbedaan pada diri kita, misalkan Allah menciptakan wajah kita semua sama, bingung kita, ya. Ini mana ayah saya, ini mana suami saya, ini mana istri saya, karena wajahnya semua sama. Maka Allah sengaja menciptakan beda wajahnya, suaranya, ya, kemudian tinggi pendeknya dan sebagainya, warna kulitnya dibikin beda-beda supaya tadi, ya, kita bisa saling mengenal. Kalau enggak nanti kita bingung. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada itu hendaknya menjadikan rahmat. Ya, jangan sampai kemudian perbedaan ini menjadikan kita saling bermusuhan, bertentangan. Bukan itu maksud Allah SWT. Allah menciptakan perbedaan itu untuk saling kenal mengenal. Insyaallah, ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sifat-sifat saling memuliakan di antara kita. Maka apabila kita memuliakan saudara-saudara kita, sesama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita, akan dimuliakan di dunia, akan dimuliakan di akhirat. Tapi kalau kita menghina sesama kita, ya, maka itu sama saja dengan menghina Allah, dan menghina Allah ini suatu dosa yang sangat besar. Ketika kita menghina Allah, tentu saja nanti kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita segera bertobat, segera memperbaiki diri, kita perbaiki diri kita, kita muliakan para alim ulama, kita bela agama kita, kita saling memuliakan di antara kita, ya. Jangan kita lihat perbedaannya, banyak sekali persamaan di antara kita, dan perbedaan itu pun merupakan sesuatu yang menjadikan kita saling mengenal, ya. Merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.